Hari ini beliau adalah Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi. Beliau adalah Bapak R. Hari Pramudiono SHMM. Bapak apa kabar? Ibu baik Bu. Dan Bapak, ini yang saya tanyakan mengenai kongres yang diadakan hari ini. Sebenarnya tujuan dan hasil yang diinginkan itu apa saja Pak? Jelas kita akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pola baru, di mana kita berkolaborasi dengan menggunakan pentahelik, yaitu adanya kerjasama antara masyarakat, pemerintah, akademis, media, dan pihak swasta. Dan kita lakukan kolaborasi, dan itu sudah kita uji coba di beberapa kawasan transmigrasi, dan itu hasilnya baik, karena ada salah satu juga kawasan yang sama sekali tidak menggunakan APBN, jadi dibiayai oleh swasta. Juga ada kegiatan yang memang dengan sistem KSAD, kerjasama antar daerah. Jadi daerah penerima juga menyiapkan anggaran, daerah tujuan juga punya. Jadi polanya banyak, tapi ke depan jelas kita akan membangun pusat-pusat kawasan perekonomian baru di daerah kawasan transmigrasi dan sekitarnya, sehingga kesejahteraan masyarakat itu akan lebih baik. Jadi agar hidup ya Pak ya? Ya, Oke. jadi kita memberangkatkan teman-teman transmigrasi itu sudah ketahuan hasilnya di sana. Oke, jadi Ya, sudah. minuman 4, 5, 6 juta jadi ketahuan. Penghasilan mereka sudah di tangan pasti. Oke, sudah. Jadi semangat mereka untuk melakukan transmigrasi. Oke, sudah ada spekulasi Iya. tersendiri. Kemudian kongres ini kan juga diadakan agar Indonesia mampu menjadi bagian penting atas kemajuan bangsa dengan konsep baru, yaitu Transpolitan Hijau 4.0, betul? Dan selaras dengan pembangunan transmigrasi 4.0. Kemudian rencana apa yang akan diputuskan Pak dalam kongres yang diadakan ini? Rencana yang akan diambil? Sebenarnya rencana yang akan diambil, jadi ada pihak-pihak akademis itu melakukan suatu sistem, sehingga ini contohnya Sipukat, jadi bisa dimulakan dari HP, teman-teman nanti bisa, masyarakat bisa melihat apa yang bisa mereka lihat, kawasan-kawasan mana saja, petanya kayak apa, komoditasnya apa, jadi semuanya bisa. Jadi semua kita sudah melakukan, karena kita harus lakukan itu untuk mempermudah masyarakat, terutama masyarakat transmigrasi, untuk melihat kondisi situasi komoditas apa yang akan dia lakukan, sehingga sampai off-taker terakhir pun dia bisa serahkan itu kepada swasta, jadi tidak lagi pusing-pusing lagi ke depan. Berarti ini nanti juga memudahkan investor untuk melihat juga ya Pak ya, keadaan di sana ya. Oke. Kemudian bentuk transmigrasi yang dilakukan dan cocok untuk dikembangkan untuk mencapai negara berdaulat, adil dan makmur Pak, sesuai dengan tujuan kongres ini. Ya, kita ke depan itu ada 63 kawasan yang disetujui. Kita berharap bahwa kawasan-kawasan ini timbullah pemerataan di segala ini, sehingga apa yang kita sampai ke negara berdaulat NKRI itu juga yang kita sebutkan juga kesejahteraan. Masyarakat sudah terjamin, mereka sudah dapat menikmati hidup yang lebih layak dan lebih baik. Oke, Bapak ini kan membawahi PKP 2 Trans ya, ini juga berhubungan langsung dengan masyarakat kan ya Pak. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ikut program transmigrasi ini? Jadi hubungan yang harus dilakukan antara pendatang dengan yang didatangi, maksudnya penduduk asli, agar tercipta sebuah kolaborasi yang luar biasa, ini apa Pak? Ya, yang jelas itu nanti hubungan namanya kebudayaan, banyak lah yang ditimbulkan dari masyarakat dari daerah tujuan ke daerah asal, dari daerah asal ke daerah tujuan, sehingga adanya komunikasi antara sesama sesama suku, sama agama, dan itu menjadikan satu kerukunan. Mudah-mudahan itu yang kita sebut juga dalam satu kesatuan NKRI, sehingga tumbuh rasa sifat gotong royong saling membantu, dan akhirnya semua akan dikerjakan lebih mudah. Betul. Karena tanpa kerukunan, gotong royong pun goal yang kita harapkan tidak terjadi ya. Betul. Oke, selanjutnya yang terakhir Bapak, dengan pembelajaran masa lalu seperti yang kita ketahui bahwa memang tidak mudah. Pasti ada bentrokan-bentrokan, baik di bawah sampai ke atas. Itu apa kemudian yang menjadi pembelajaran, dan bagaimana dalam hal ini kementerian maupun tim itu menyikapi hal tersebut? Ya, sebelum mereka berangkat, kami melakukan bintek-bintek, dan kita kasih penjelasan, sosialisasi kepada teman-teman dalam arti
kondisi lokasi yang akan mereka tempati, kulturnya kayak apa, budayanya kayak apa, agamanya kayak. Jadi dari keberangkatan sudah kita berikan sosialisasi dan bimbingan, sehingga mereka bisa menyesuaikan kondisi situasi di sana. Jadi gambaran lokasi di sana sudah kita berikan kepada mereka. Jadi mereka sudah lebih siap, tinggal bekerja, datang dan. Oke, baik, bekal aman, semua tinggal eksekusi. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya Bapak Hari Prabudiono. Ini beliau adalah sekali lagi Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi. Bagian dari revolusi industri 4.0 sehingga orang yang lay person yang tidak punya knowledge bisa dengan adanya aplikasi bisa dengan mudah bisa memanfaatkan sehingga produktivitasnya bisa menjadi lebih baik. Sekarang kita perlu dengan adanya teknologi 4.0 ini mungkin saya challenge para pelaku transmigrasi dan adik-adik mahasiswa yang muda-muda untuk membuat kayak virtual trading house. Jadi kita nggak tergantung lagi sama Chicago Board, kita nggak tergantung lagi sama banyak rumah-rumah trading di luar negeri di mana mereka tidak punya produksi tapi mereka menentukan harga. Kita bisa buat virtual trading house melalui teknologi 4.0. Kongres ini juga saya minta untuk seluruh peserta untuk kita mereformulasi bisnis modelnya transmigrasi, karena kita nggak bisa memakai paradigma lama karena zamannya sudah berbeda. Transmigrasi pertama kali diluncurkan, pendapatan per kapita di Indonesia itu masih, atau GDP per kapita di Indonesia itu masih di bawah $10. Sekarang GDP per kapita kita sudah $4.000 dan diperkirakan tahun 2045 nanti GDP per kapita kita sudah $20.000. Jadi bisnis modelnya kalau sama itu nggak akan bisa work gitu ya. Nah makanya sekarang kita perlu push model-model kolaboratif ya. Nggak bisa hanya kita ngelihat hanya dari pemerintah saja, tapi kita melibatkan dunia usaha, perbankan, pemerintah lokal ya, supaya transmigrasi juga tidak menciptakan kesenjangan di daerah transmigrasi antara masyarakat transmigran dan masyarakat non-transmigran. Nah, bisnis model ini yang sekarang saya minta untuk dikembangkan. Kita sudah ada contohnya, misalnya di Sumba Timur, kita buktikan daerah yang tandus, yang masyarakat begitu miskin dengan bisnis model ini, dengan kolaboratif ini,
Sekarang pendapatan masyarakat bisa sekitar 85 juta per tahun. Kita juga sudah mulai lagi di Sumbawa kerjasama dengan Kepco Korea, ya itu juga beda. Di Rokan Hilir. Nah, juga kita nggak bisa pakai pola masa lalu, 80% dikasih ke swasta, 20% kasih ke Transmigran. Nggak work, karena swasta akan konsentrasi di punya yang 80%, akhirnya yang 20% ditelantarkan. Sejak Pak Jokowi jadi presiden, tidak ada lagi tanah Transmigran dikasih ke swasta, tanah Transmigran dikasih ke masyarakat, ya baik lokal maupun masyarakat Transmigran. Swasta hanya kita kasih ruang untuk sarana pasca panen, untuk membantu processing lanjutnya dari produk-produk transmigrasi tersebut. Dan ternyata kalian bisa lihat sendiri kan dengan bisnis model itu bisa jalan.